wasit Jimmy Napitupulu memulai jalannya babak kedua. Persela Lamongan, PSIS Semarang langsung dari Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur. Sebuah benturan langsung dialami oleh Charles Putirai dan juga Harry S. Tendangan bebas Marcio Souza sudah dilakukan, langsung ke gawang. Masih bisa ditipu oleh Agus Murad. Sangat, dan gol! Sangat-sangat tidak disangka, Bung. Blunder yang dilakukan oleh Agus Murad. Yang kita ketahui, inilah berbahayanya seorang Marcio Souza dengan tendangan bebas yang cukup akurat. Mitra olahraga, sebuah tendangan bebas yang cukup terarah dari Marcio Souza membuat Agus Murad kembali harus kebobolan setelah berhasil mentip tendangan yang pertama tadi. Kemudian bola kembali berputar dan kali ini gagal diantisipasi dengan baik oleh Agus Murad. Ketinggalan PSIS Semarang saat ini 2-0 dari Persela Lamongan. Sangat disayangkan, Bung. Blunder yang dilakukan oleh seorang Agus Murad. Yang kita ketahui penampilan pada malam ini cukup sempurna. Dan juga jadi pertanyaan bagi saya, apakah ini gol bagi Marcio Souza atau bunuh diri bagi Agus Murad? Iya, sebuah pertanyaan yang memang sangat bagus. Mengingat bagaimana Agus Murad telah berhasil mentip tendangan keras yang pertama. Namun bola kembali ke gawang dan gagal diselamatkan, Bung. Ya, Kembali Persela melalui Charles Putirai. Berpindah ke sisi sebelah kiri, Diki Firasat. Masih Diki, 3 lawan 1, Bung. Lepaskan umpan, terlalu jauh. ya kita lihat di sini cukup berbahayanya seorang Charles Putirai. Di mana pada 2 menit babak kedua setelah melakukan 2 kali penyerangan dan 1 menghasilkan sebuah tendangan bebas yang menjanjikan sebuah gol. Ini adalah Agus Murad, penjaga gawang PSIS yang telah kebobolan 2 gol sejauh ini. Dan juga tidak cermat. Nyaris lagi, Bung. Tampaknya Edson kembali melakukan sebuah blunder. PSIS. Hal yang sama kembali terjadi, Bung. Jamie Suparno masih tinggi di atas miser gawang Agus Murad. Ya, sedikit kehilangan percaya diri bagi pertahanan PSIS Semarang, Bung, menurut saya. Pemain-pemain cadangan Persela Lamongan, tanpa kita lihat Sunar Sulaiman. Diki Firasat. Masih ada Edson. Kali ini PSIS. Cepat kita lihat. Out ball. Gagal Denny Rumba. Menurut saya, satu-satunya apa yang harus dilakukan oleh PSIS harus berani keluar dari sebuah tekanan yang dilakukan oleh Persela Lamongan. Tampaknya mulut Salomon mengeluarkan darah, Bung. Terkena sikut dari John Scarlett. Benar sekali tadi. Saya pikir ini unsur ketidaksengajaan, Bung, yang dilakukan oleh John Scarlett. Keunggulan sementara 2-0. Persela membuat LA Mania terus mengumandangkan lagu Sukacita, Bung. Dan ini adalah Solomon, pemain PSIS yang sejauh ini telah menciptakan 2 gol bagi PSIS tentunya. Ya, yang dimana seorang tandem Gaston Gastanyo belum juga membuahkan sebuah gol yang kita ketahui sampai saat sekarang ini, Bung.
Agus Murad. Buang saja oleh Ilham Zulkarnain. Tendangan pojok bagi PSIS Semarang sudah dilakukan, terlalu mudah bagi Khairul Huda. Salah seorang pemain PSIS menyentuh Khairul Huda tadi, Bung. 2 gol yang kita tahu tentu saja akan menyulitkan PSIS Semarang untuk mencoba meraih sebuah poin. Dan kita lihat sedikit terlambat, saya pikir PSIS yang kali ini setelah tertinggal 2 gol mulai berani keluar bermain menyerang. Iki Firasat, Marsio Souza, kandas di kaki Edson. Kembali Edson lepaskan umpan jauh ke depan, yang dituju adalah Castanyo. Basile, maksudnya kepada Solomon. Kandas lagi. Kali ini cepat kita lihat Diki Firasat. Juga gagal, Bung. Selain tackle yang bagus dilakukan oleh Edson, Bung. Cukup bersih. Oh! Dan sebuah peluang bagi PSIS Semarang. Oh. Lalu terburu-buru. Sangat disayangkan, Bung. Sebuah kesempatan emas PSIS. Terlalu tergesa-gesa placing yang dilakukan oleh salah seorang pemain PSIS tadi, Souza. Basile. Juga kurang cermat Basile. Tampaknya terjadi sesuatu, Bung. Wasit Jimmy Nabitupulu, dan ini adalah bagaimana Sio Souza. Ya, kita lihat bagaimana Marcio Souza yang masih bernafsu untuk bersaing di lini tengah, dan kita lihat sebuah contoh yang sangat profesional dari Marcio Souza yang meskipun timnya sudah unggul 2-0 namun masih ingin bekerja keras, masih ingin mencoba mencetak sebuah gol lagi dan membangkitkan rekan-rekan yang lain. Di sini kita melihat Diki maupun Jimmy Suparno yang masih sangat rajin, saya pikir. Ya, saya pikir juga typical striker mentality bagi seorang Souza, di mana ketika timnya berada di atas angin, dia ingin memperbanyak koleksi gol. Dan itu dibuktikan pada sore hari ini untuk menambah koleksi gol pada malam hari ini. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang di daerah pertahanan Persela Lamongan. Sudah dilakukan. Basile. Kembali sebuah peluang, ada Ferry di situ. Mencoba memberikan crossing, Bung, maksudnya kepada Castanyo. Masih PSIS. Castanyo. Tendangan yang cukup keras. Masih membentur Ilham Zulkarnain. Ya, kita lihat sekarang bagaimana para pemain PSIS sudah mulai mendapatkan sebuah peluang, dan sedikit terlambat saya pikir bahwa skema penyerangan all out yang ditunjukkan PSIS baru ditunjukkan setelah mereka tertinggal dengan skor yang cukup telak 2-0. Tendangan penjuru bagi PSIS berbahaya. Sangat berbahaya, Bung. Mengenai Mister di sana kita lihat. Ya, inilah hasil dari pembangunan sebuah sistem penyerangan untuk menghasilkan pola permainan all out. Di mana kita tahu dengan kalah 2-0 ataupun 4-0 Ya. pun menghasilkan poin setengah sama. Sebuah heading dari Gaston Castanyo menerima umpan melalui tendangan penjuru dari Basile. Masih gagal menembus gawang Khairul Huda. Saya pikir ini salah satu peluang emas yang dilakukan, peluang yang terbaik pada malam hari ini yang didapat oleh PSIS Semarang. Cibaku kita lihat Basile dan juga Robinson. Pendek saja bola ke pemain PSIS, Anwarudin. Ya, kita lihat di sini bagaimana Anwarudin, pemain yang baru masuk di
babak pertama menjelang turun minum sedikit memberikan suntikan darah bagi PSIS Semarang yang kita lihat kali ini bermain lumayan baik. Dan tampaknya pergantian pemain dilakukan oleh Persela Lamongan. Bersiap-siap masuk Amza Reza menggantikan nomor punggung 16 Edgar M. Aranda. Ya, wajah baru, tenaga baru yang dilakukan pergantian pemain oleh M. Basri untuk memperkuat serangan dari lini tengah Persela Lamongan. Masih gagal Jimmy Suparno, bukan pelanggaran. Kali ini Persela masih tetap melakukan serangan, Bung. Amza Reza pendek ke kiri, Charles Putirai. Crossing yang dilepaskan oleh Charles Putirai. Masih jauh di belakang Mister Gawang Agus Murad. Agus Murad. Charles Putirai yang dituju Diki Firasat. Kembali Charles. Ilham Asdat. Basile. Masih Basile. Ilham Asdat lagi, Bung. Pendek, 1-2 antara Ilham Asdat dan juga Solomon. Coba dikejar oleh Ferry. Diki Firasat. Amza Reza. Terlepas dari Robinson. Oh, Cepat kita lihat, Bung. Jimmy. Masih Jimmy. Gagal Jimmy melewati Edson. Ya, kita melihat masih beruntung ada seorang Edson di sana dan sedikit taktik yang cukup bagus diperlihatkan PSIS Semarang di mana dua pemain yang tadinya sedikit beroperasi di belakang yaitu Ferry dan juga Anwarudin sekarang lebih banyak bermain di depan sedangkan hanya seorang Edson dibantu dengan Idrus Gunawan dan Basile yang berada di belakang sehingga kita lihat porsi bola yang lebih banyak didapatkan oleh para pemain PSIS Semarang dalam kurun waktu 8 menit terakhir. Iya. Dan saya pikir juga suatu hal yang jeli, Bung, dilakukan oleh pelatih Ahmad Muhari ya. Kita tahu Jose Basile mempunyai stamina yang cukup bagus. Iya. Dia juga bisa melakukan pertahanan dan juga membantu penyerangan. Kembali Diki Firasat. Pendek ke Charles Putirai. Jauh ke depan yang dituju adalah Marcio Souza. Kembali Diki Firasat, Bung. Kurang cermat. Masih mengenai kaki Basile. Gaston Castanyo. Basile. Masih Basile, midfielder PSIS Semarang jauh ke depan. Yang dituju adalah Castanyo. Berpindah ke Ilham Asdat. Sebuah peluang coba dikembangkan oleh PSIS Semarang. Melepaskan umpan langsung ke depan gawang dan masih tepat berada di pelukan Khairul Huda. Sedikit kita melihat tadi penampilan dari Gaston yang diberikan bola dan kita melihat skill yang baik dengan memberikan umpan kepada wingback di sana. Namun kita lihat bahwa umpan yang diberikan kotak penalti tidak bertujuan kepada siapapun, bahkan Gaston yang sudah cukup jauh tertinggal di sana tidak mendapatkan porsi bola yang seimbang dan sangat disayangkan bahwa seorang Salomon Bergondo yang sudah mencetak 2 gol bagi PSIS Semarang hingga menit ke-60 belum memperoleh satu pun peluang di pertandingan malam hari ini. Kembali Basile terpotong oleh Amza Reza. Cukup bagus, Bung. Marcio Souza kawal dengan ketat oleh Ilham Asdat. Kembali Souza mencoba melewati Edson. 1 lawan 1, Bung. Duel yang sangat luar biasa tadi saya pikir Edson
pemain yang sangat senior di PSIS Semarang, sudah berumur 32 tahun, dan kita lihat bagaimana Edson menggunakan pengalamannya untuk menutup Marcio Souza dengan hanya berdiri diam dan melakukan safety first. Kembali kita lihat sebuah safety first dari Harry. Ya, saya pikir keputusan yang sangat bagus dilakukan oleh lini pertahanan PSIS, di mana sangat cukup sukses menurut saya ketika melawan Arema Malang untuk membuang-buang bola. Kembali bola dibuang oleh Edson, menghasilkan tendangan penjuru bagi Persela Lamongan. Seperti biasanya, Marcio Souza kembali mengeksekusi, sudah dilakukan dan berbahaya, Bung. Ya, lagi-lagi Bung, lengahnya lini pertahanan dengan pengawalan dengan Frey, Charles Putirai. Tidak ada pengawalan ketat bagi pertahanan PSIS. Kita lihat di mana Charles Putirai dengan leluasa untuk mengheading bola ke gawang. Idrus Gunawan. Kurang cermat Idrus. Kembali Idrus. Kapten kesebelasan PSIS Semarang. Kerjasama 1-2 antara Idrus dan Solomon. Kandas kali ini. Jamie Suparno. Batubara. Juga gagal, Bung. Masih mengenai kepala Edson. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Ya, saya lihat dengan seorang Edson di babak kedua adanya perbaikan dalam pertahanan PSIS Semarang, yang dimana kita ketahui Edson mempunyai pengalaman yang cukup tinggi dan juga dibantu dengan Idrus Gunawan. Tapi pada malam hari ini saya belum melihat penampilan yang sempurna yang dilakukan oleh Robinson Idrus dan Gunawan. sangat berbahaya, Bung. Bola liar yang dilepaskan oleh Robinson. Masih Souza mencoba melewati Harry. Luar biasa. Sebuah aksi individu yang cukup cermat, Bung. Ya, kita lihat bagaimana keunggulan dari Persela Lamongan adalah letak dari kejelian maupun skill individu dari para pemain depannya. Kita lihat tadi, sebelum aksi seorang Marcio Souza, ada Alexander Robinson yang dengan begitu leluasa bisa masuk ke kotak 16 PSIS Semarang, dan kita lihat sebuah berkat bagi tim Persela yang memiliki pemain-pemain asing dan lokal dengan skill yang seimbang sehingga memudahkan menciptakan seorang mesin gol seperti Marcio Souza dengan support yang baik dari lini kedua. Diki Firasat. Lepaskan umpan ke hampir Robinson saja. maksudnya. Namun bola lebih dekat ke Agus Murad. Belum membahayakan gawang Agus Murad. Wasit Jimmy Napitupulu melihat bahwa itu adalah merupakan sebuah pelanggaran. Tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Basile. Pendek saja Basile. Masih gagal, Bung. Diki Firasat. Marcio Souza. Luar biasa. Aksi individu yang kembali dipertontonkan oleh seorang Souza, Bung. Ya, saya pikir Namun penempatan bola yang kurang cermat, mudah saja bagi Edson. saya pikir yang harus diwaspadai oleh PSIS Semarang, di mana untuk memperkecil ruang gerak seorang Marcio Souza. Kita lihat di mana ketika Marcio Souza mendapatkan bola, buruknya seorang marking dari pertahanan PSIS Semarang. Yang kita ketahui Souza mempunyai skill individu yang cukup bagus. Anwaruddin, pemain yang baru masuk pada menit-menit terakhir babak pertama tadi. Anwaruddin pendek ke Basile. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Basile. Basile mencoba melewati Amzar Reza. Kapar kita lihat, Bung.
Alex Hamzah Reza. Ya, kita lihat pemain yang satu ini sejak masuk memberikan keseimbangan bagi Persela dalam hal bertahan. Kita tahu bahwa Amsar salah satu pemain yang berpengalaman juga yang berada di kubu Persela Lamongan. Memberikan efek yang cukup bagus sejak masuk di pertengahan babak kedua. Gaston Castaño. Masih Castaño. Basile. Langsung ke depan. Solomon. Ilham Asdar. Ya, kita lihat di sini, saya baru melihat tidak adanya pengertian dari seorang pemain PSIS di mana ketika Gaston Castaño memegang bola dan tidak adanya pergerakan move of the ball bagi seorang second line PSIS Semarang. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan, Charles Putirai. Marcio Sousa, 2 lawan 1 Bung. Ada Ilham Asdad dan juga Harry. Dimenangkan kali ini oleh 2 PSIS Semarang. Ya, kita lihat bagaimana seorang Marcio Souza yang hingga saat ini masih begitu leluasa menunjukkan skill individunya dengan sangat baik. Dan sebuah bukti bahwa pemain yang satu ini sudah begitu beradaptasi dengan tim Persela Lamongan. Robinson duel dengan Basile. Masih duel Bung. Dan kali ini menghasilkan tendangan pojok bagi Persela Lamongan. Cukup menarik Bung, duel yang dilakukan oleh Alex Robinson dan Joseph Basile. Iya. Kembali akan dieksekusi oleh Marcio Souza. Agus Murad tentunya harus lebih berhati-hati dengan setiap tendangan yang dilepaskan oleh Marcio Souza. Dan ini adalah merupakan sepak pojok yang ke-6 bagi Persela Lamongan. Terlalu rendah Bung. Masih Souza, lepaskan umpan ke kotak penalti Wow. Ya, kita lihat di sana meskipun jarak yang cukup jauh namun umpan yang diberikan dari Marcio Souza sangat akurat kepada Fabiano. Dan kita lihat sangat riskan tentunya mengharapkan Marcio Souza untuk terus-menerus mengeksekusi setiap bola mati. Karena kita tahu pemain yang satu ini tentu saja tetap diharapkan agar berada pada performance yang fit untuk setiap pertandingan selanjutnya. Namun kita melihat hingga memasuki menit ke-67, sedikit lega mungkin bagi para pendukung Persela bahwa Marcio Souza kita lihat masih berada dalam stamina yang sangat fit. Kembali serangan Persela Lamongan. Agus Batubara melepaskan umpan. Ada Souza di situ. Begitu mudah Bung. Kita lihat Persela Lamongan dari sisi sebelah kanan maupun kiri melepaskan umpan di jantung pertahanan PSIS Semarang. Ya, kita lihat kelebihan mereka pada wingback seorang Agus Batubara dan juga Charles Putirai yang kita tahu kedua pemain memiliki kecepatan yang baik. Kembali kita lihat di sana Agus Batubara berada pada lini depan dan kembali ia bisa ke belakang menjaga daerah pertahanannya sendiri. Hamzah Reza kembali ke Amzar. Masih Amzar Bung, pendek saja ke Agustiar Batubara. Membentur kaki Anwarudin. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan, Agustiar Batubara. John Scarlett masih mengenai Edson. Kali ini PSIS Semarang melalui Basile. Masih Basile. Robinson sedikit nakal tadi Bung. Ya Bung, akhirnya sebuah kartu kuning dikeluarkan oleh wasit David Napitupulu oleh Alex Robinson. Ya, terhadap Robinson setelah tampak dengan jelas melakukan sebuah aksi sedikit nakal, menarik Basile.
Sunar Sulaiman tampak ikut gemas, Bung. Charles Putirai tampaknya harus ditandu keluar lapangan setelah tadi mengalami benturan dengan Basile. Yang kita harapkan Charles Putirai dapat meneruskan pertandingan pada malam hari ini ya, Bung. Kita lihat Charles Putirai juga salah satu pemain andalan dari wingback sebelah kiri bagi Persela Lamongan. Ya, kita lihat di sini bagaimana peran dari seorang Basile yang memberikan umpan yang cukup baik ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pengertian dengan para striker sehingga kita melihat bola begitu mudah berada dalam pelukan Khairul Huda, dan sangat disayangkan bahwa kurangnya keseimbangan antara lini tengah dan lini depan yang hingga saat ini sangat menyulitkan bagi PSIS Semarang untuk mengimbangi tekanan yang dibentuk oleh Persela Lamongan. Ya, saya pikir menurut saya terlalu minimnya kreativitas sebuah pemain. Serangan PSIS Semarang melalui Basile, pendek ke kiri, kembali Bung, dan ada Solomon. Kurang cermat kita lihat pemain-pemain PSIS, peluang demi peluang kembali gagal. Tendangan pertama yang dilakukan oleh Solomon untuk mengarah ke gawang. Ilham Asdad, Marcio Souza, Diki Firasat kembali ke Souza. Offside tampaknya Marcio Souza kali ini. Ya, kita lihat Marcio yang sudah lebih dulu melakukan pergerakan ke depan sehingga umpan dari Diki Firasat meskipun tepat kepada Marcio, namun sudah berada dalam perangkap offside yang diterapkan PSIS Semarang. Dan sangat menarik kita melihat bagaimana semangat juang dari PSIS Semarang untuk terus mencoba mencetak gol. Sebuah sikap yang sangat profesional ditunjukkan meskipun kita melihat masih sangat sulit untuk membongkar lini pertahanan dari John Scarlett dan Fabiano. Robinson tampaknya mengalami benturan dengan Basile, Bung, membuat wasit Jimmy Napitupulu memutuskan tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Agustiar Batubara maksudnya kepada Jimmy Suparno. Gaston Castanyo langsung Denny Rumba mencoba melewati, kita lihat Denny Rumba. Hamzah Reza sliding. Ilham Asdad, Denny Rumba. Kembali ke Ilham Asdad, ada Fabiano di situ. Ya, terlalu memaksa kita melihat umpan dari Denny Rumba. Ya, dan Fabiano yang begitu baik posisinya sepanjang pertandingan, sangat mudah kembali menghalangi sebuah serangan dari PSIS Semarang. Yang kita lihat, saya lihat di sini juga pada malam hari ini kurangnya untuk menggunakan lebar lapangan bagi tim PSIS Semarang. Itu pun juga dikarenakan karena mereka tidak memiliki wingback kanan dan kiri tidak sebagus seperti Persela Lamongan. Marcio Souza. Gagal, ada Ilham Asdad membantu. Kembali Charles Putirai. Luar biasa cerdas, Bung. Namun kali ini benturan yang cukup keras tidak bisa terhindarkan, Bung. Ya, kita lihat bagaimana Marcio Souza, tentunya sesuatu yang tidak disengaja oleh Harry. Kita lihat benturan kepada Marcio Souza. Dan memang skill yang sangat-sangat cerdik, sangat-sangat baik.
Dan kita lihat keunggulan dari Souza bukan hanya ia sangat lihai dalam pergerakan kaki, namun juga fisik yang cukup kuat, Ya, sehingga memang memudahkannya apabila terjadi benturan yang bersifat 50-50. ya. Marcio Souza mesti digotong keluar lapangan. Harry S juga masih tampak ringis kesakitan, Bung. Ya, suatu marking yang cukup bagus yang dilakukan oleh Harry S. Di mana ketika Marcio Souza melewati seorang pemain PSIS, dan di situ juga marking cover yang bagus dilakukan oleh Harry S. Yang itu pun mungkin itu harus dilakukan dalam 20 menit, 25 menit, 15 menit akan datang untuk menjaga seorang Marcio Souza. Marcio Souza tampaknya kembali bersiap-siap untuk melanjutkan pertandingan, Bung. Sekalipun kali ini dengan sedikit pincang. Dan tampaknya pergantian pemain akan dilakukan oleh kubu PSIS Semarang. Bersiap-siap masuk nomor punggung 17, Prananda menggantikan nomor punggung 6, Ilham Asdad. Ya, kita tahu Prananda, pemain yang musim lalu bermain di Persipur, salah satu pemain muda yang dimiliki PSIS Semarang, ditaruh di lini tengah untuk mencoba memberikan support kepada Gaston Castagno dan juga Salomon Bergondo yang kita lihat hingga saat ini belum bisa memberikan sebuah perlawanan kepada lini belakang Persela Lamongan yang dikawali oleh John Scarlett maupun Fabiano, dan begitu sulitnya kita melihat kinerja kedua pemain ini sehingga Salomon sendiri baru saja memperoleh satu peluang, itu pun peluang yang bisa diblok oleh John Scarlett beberapa menit yang lalu. Ya, kita harapkan juga dengan masuknya Prananda dapat membantu peran dari Gaston Castagno dan juga Salomon Bergondo. Kembali Persela Lamongan melalui Charles Putirai. Diki Firasat, sebuah kerjasama yang cukup bagus antara Diki dan Marcio Souza. Ada dua pemain yang mengawal Marcio Souza, Bung. Diki Firasat kali ini gagal melewati hadangan Edson. Dan pergantian pemain yang ketiga, yang kedua tampaknya juga akan dilakukan oleh Persela Lamongan. Bersiap-siap masuk Tommy Rifka, nomor punggung 27, menggantikan Charles Putirai, nomor punggung 3. Ya, kita tahu Tommy Rifka yang jauh lebih muda dibandingkan Charles Putirai, baru berumur 24 tahun. Pemain yang satu ini, ex pemain Pelita Jaya, diharapkan memberikan suntikan stamina agar tetap bisa memperkokoh lini belakang Persela. Dan kita tahu bagaimana Tommy Rifka bukan hanya pintar dalam bertahan, namun sangat baik dalam melakukan overlapping. Basile melepaskan umpan ke sisi sebelah kiri. Ada Anwarudin. Berusaha kita lihat. Pendek saja. Ferry. Gaston Castagno melepaskan tendangan spekulasi Castagno. Ya, kita lihat tadi sebuah tanda bagaimana skillfulnya striker yang satu ini, Gaston Castagno, apabila ia diberikan ruang gerak ekstra dan apabila ia diberikan porsi bola yang seimbang, hampir saja tadi sebuah gol yang lahir dari Castagno, ex pemain PSS Sleman, yang diharapkan menjadi tandem yang baik bagi Bergondo, kedua pemain yang baru memperkuat PSIS Semarang musim ini. Ya, saya pikir juga seorang Castagno mempunyai skill yang cukup baik dan seorang striker yang cukup berbahaya. Cuma saja tidak adanya pengertian dari rekan-rekan satu tim dari PSIS Semarang. Ya, lemparan ke dalam yang dilakukan oleh PSIS Semarang.
Denny Rumba belum terlihat penampilan tidak begitu sempurna Ya, pada malam hari ini kita lihat bagaimana mereka memang para pemain PSIS memang lebih fokus kepada lini pertahanan di babak pertama, sehingga pada saat memasuki babak kedua kita tahu dengan energi maupun stamina yang sudah terkuras, sulit tentunya bagi mereka untuk bermain lepas, bermain menyerang. Namun kita lihat masih ada peluang tentunya dengan sisa 10 menit yang tersisa paling tidak untuk memperkecil kekalahan. Oh, baik sekali di sini. Fabiano kita tahu pemain asal Amerika Latin yang juga sangat gemar melakukan pergerakan ke depan. Ya, bukan hanya pemain bertahan, tapi juga bisa melakukan sebuah penyerangan. Tindakannya sedikit frustrasi, Bu. Ya, kita tahu memang sulit rasanya bagi seorang pemain dalam posisi tertinggal dan dalam tekanan tinggi terhadap tim lawan. Kita tahu hal-hal semacam ini wajar terjadi dan bukan sesuatu yang tabu tentunya. Kita lihat di sini pemain yang baru masuk, Anwarudin, sangat frustrasi dengan kesulitan membongkar lini pertahanan Persela Lamongan ataupun mencoba mengontrol permainan. Dukungan terus membahana dari LA Mania. Melihat bagaimana tim kesayangan mereka sementara ini masih unggul atas PSIS Semarang dengan 2-0. 2 gol, dua-duanya diciptakan oleh seorang Marcio Souza melalui titik putih pada menit ke-27. Dan kali ini kembali peluang didapatkan oleh Persela Lamongan. Ya, kita lihat di sini Idrus Gunawan yang mengeluh kepada wasit karena tendangan dari Diki Firasat yang sangat berbahaya hampir mengenai kepalanya. Dan kita lihat masih belum kedor serangan dari Persela Lamongan, dan Tommy Rifka, pemain yang baru masuk, kita lihat memberikan suntikan tenaga ekstra yang kembali menyulitkan PSIS Semarang untuk menyerang ke depan, karena kita tahu pemain yang satu ini, kita lihat di sini Tommy Rifka yang sedikit keras, pemain yang saya pikir akan tetap memberikan teror kepada lini pertahanan PSIS Semarang. Ya, kita tahu tenaga baru yang juga mempunyai jelajah sama baiknya dengan Charles Putirai. Kita lihat di sini lagi Tommy Rifka. Maksudnya kembali ke Tommy Rifka. Dalam tekanan tadi kita lihat Denny Rumba sehingga harus membuang bola. Sedikit panik, Bung. Kita tahu setiap bola mati itu sesuatu yang membahayakan bagi pertahanan PSIS Semarang. Pemandangan yang tidak kalah manisnya di Stadion Surajaya Lamongan. Kembali tendangan pojok bagi Persela Lamongan. Seperti biasanya akan dieksekusi oleh Marcio Souza. Sudah dilakukan langsung ke depan gawang. Tidak berbahaya, Bung. Ilham Zulkarnain. Masih Ilham. Basile. Cukup bagus Basile. Gaston Castanyo. Masih Castanyo. Baik Sebuah sekali. kerjasama 1-2 antara Basile dan Castanyo. Pindah ke sisi sebelah kiri. Anwarudin, Bung. Lepaskan umpan ke kotak penalti Persela Lamongan. Masih ada Basile. Basile, cukup cerdas Basile, Bung. Bukan merupakan suatu pelanggaran. Mulai berani kita melihat PSIS Semarang bermain secara terbuka.
Tommy Rifka. 2 lawan 1, Bung. Ferry. Basile. Serangan PSIS. Masuki daerah pertahanan Persela Lamongan. Masih Basile. Lepaskan umpan, kita lihat Basile. Ya, sangat disayangkan kita melihat kerja keras dari seorang Basile tidak diimbangi dengan umpan yang cermat kepada kotak penalti, sehingga kita lihat kembali kerja keras yang sudah diusung tidak membuahkan hasil positif bagi PSIS Semarang. Padahal kita melihat dukungan dari tengah maupun belakang sudah lebih berani, sudah lebih positif. Ya, menurut saya juga dengan bekerja sendirian, Basile juga dia juga merebut bola dan mengolah bola untuk menjadi sebuah umpan. Itu juga cukup melelahkan menurut saya. Amsa Reza. Diki Firasat. Jimmy Suparno. Masih Jimmy. 2 lawan 1, Bung. Kali ini kandas di kaki Ferry. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Jimmy Suparno. PSIS kali ini. Basile. Denny Rumba. Disapu saja oleh Tommy Rifka. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. 2 coach dengan raut muka yang tentunya berbeda. Bagaimana M. Basri dengan sedikit senyuman. Dan pergantian pemain yang ketiga bagi PSIS Semarang. Baru saja kita saksikan, Bung. Masuk nomor punggung 11 Johan. Kembali lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Edson jauh ke depan, yang dituju adalah Castanyo. Masih Castanyo kerjasama dengan Ferry. Masih terlalu tangguh benteng pertahanan Persela Lamongan. Ya, menurut saya cukup disiplin anak-anak Lamongan dalam melakukan tugas pertahanan. Ya, kita tahu sekarang tentunya lebih mudah bagi Persela. Dengan keunggulan 2-0 akan lebih tenang dalam menjaga daerah pertahanan. Dan kita lihat bagaimana Fabiano Ilham Zulkarnain yang begitu disiplin terus berada di belakang. Yang tentu saja menyulitkan gerak-gerik dari Gaston Castaño dan juga Salomon Bergondo yang terpaksa ditarik keluar. Ya, Karena memang tidak berperan di pertandingan malam hari ini. tendangan penjuru dari PSIS Semarang. Kita melihat bagaimana Edson ikut membantu serangan, Bung. Jauh, lakukan overlap. Ya, kita lihat memang pemain yang satu ini sangat gemar untuk naik ke depan apabila terjadi sebuah situasi bola mati, dan kita melihat sah-sah saja bagi Edson yang memiliki tinggi badan yang bagus untuk menyongsong sebuah bola mati. Marcio Souza, pemain yang memborong 2 gol Persela Lamongan malam ini. Edson, Prananda. Maksudnya tadi kepada Ferry. Ini adalah Ferry, pemain bertahan yang juga kerap kali berganti posisi menjadi seorang striker, Bung. Memasuki menit-menit akhir jalannya babak kedua. Kita nantikan apakah mampu PSIS menyusul ketertinggalan 2-0 dari Persela Lamongan sampai sejauh ini. Cukup berat memang usaha yang dilakukan anak-anak Semarang untuk menembus lini pertahanan Persela Lamongan, di mana yang dikomandoi oleh Fabiano dan juga John Scarlett. Memasuki menit-menit akhir babak kedua pertandingan, tempo pertandingan sedikit menurun, Bung. Masih tetap berusaha PSIS Semarang. Basile.
Tambahan waktu tersisa 2 menit lagi. Lihat Kembali kandas, Bung. Kita lihat 2 menit terakhir, seorang Edson tetap berada di lini depan. Sedikit gatal untuk menciptakan sebuah gol mungkin. Mengingat tim mereka masih tetap tertinggal 2-0. Out ball. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Dan ini adalah LA Mania. Sukacita melihat tim kebanggaan mereka mampu menorehkan kemenangan dengan keunggulan sementara 2-0 pada sebuah pertandingan malam untuk yang pertama kalinya di Stadion Surajaya Lamongan. Edson. Duduk kita lihat Basile, Bung, mendapatkan perawatan. Ya, kita lihat ini pemain yang terus bergerak sepanjang 90 menit dan kita melihat sangat disayangkan bahwa ia bekerja sendirian. Tidak ada support yang seimbang dari pemain yang lainnya di lini tengah dan tentu saja sebuah PR bagi pelatih. Marcio Souza. Masih jauh kita lihat usaha dari Marcio Souza yang saya pikir adalah peluang terakhir bagi Persela Lamongan dalam urusan mencetak gol memasuki menit kedua injury time. Ya, beberapa detik lagi babak kedua akan segera berakhir. Kita nantikan mampukah PSIS Semarang memanfaatkan beberapa detik yang tersisa ini. Basile melepaskan umpan ke depan. Masih terlalu tangguh John Scarlett. Masih coba dikejar oleh Harry dan wasit Jim.